Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dong. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul konsumsi, tabungan, dan investasi. Apa itu konsumsi? Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga memenuhi kebutuhan baik individu atau bersamaan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Konsumsi juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan atau sekaligus. Berikut pengertian konsumsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gregory Markew pada tahun 2007, pengertian konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama, meliputi perlengkapan kendaraan dan barang yang tidak tahan lama, contohnya makanan dan pakaian. Pembelanjaan jasa yang dimaksud adalah barang yang tidak berwujud konkret, contohnya pendidikan. Menurut Samuelson dan Nordhaus pada tahun 2001, yaitu konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan guna memenuhi pembelian barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi digolongkan menjadi dua, yakni konsumsi rutin dan konsumsi yang sifatnya sementara. Konsumsi yang sifatnya rutin memiliki arti sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian barang maupun jasa serta berulang-ulang selama bertahun-tahun. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi diantaranya: yang pertama, penghasilan; yang kedua, tingkat pendidikan; yang ketiga, harga barang dan jasa; yang keempat, jumlah keluarga; yang kelima, jenis kelamin; yang keenam, selera dan gaya; yang ketujuh, adat istiadat dan kebiasaan; dan juga yang terakhir adalah tingkat bunga. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang APC dan MPC. To consume or APC atau kecenderungan mengkonsumsi rata-rata merujuk pada rata-rata pendapatan yang konsumen habiskan untuk membeli barang dan jasa daripada ditabung. Kita dapat menghitungnya dengan membagi total konsumsi terhadap pendapatan disposable. Deskripsi tentang average propensity to consume. Belanja konsumen sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Ketika konsumen percaya diri untuk berbelanja, hal itu akan meningkatkan permintaan agregat dan menstimulasi perekonomian untuk tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan lebih banyak aktivitas bisnis dan lapangan kerja. Sebaliknya, jika konsumen lebih ingin menabung daripada membelanjakan uang untuk barang dan jasa, permintaan agregat rendah, sehingga akan lebih sedikit lapangan pekerjaan tersedia seiring peningkatan penutupan bisnis.
seberapa besar sih uang dari konsumen yang dibelanjakan untuk barang dan jasa? Semakin besar APC, semakin besar pendapatan yang dibelanjakan. Sebaliknya, semakin kecil APC, semakin kecil konsumen menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membeli barang dan jasa. Nilai APC antar rumah tangga tidak berseragam. Mereka yang berpenghasilan rendah cenderung memiliki nilai APC yang lebih tinggi daripada yang berpenghasilan tinggi. MPC, or Marginal Propensity to Consume, dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta Y. MPC menghitung porsi dari pendapatan tambahan yang konsumen habiskan untuk belanja barang dan jasa. MPC adalah sebuah konsep kunci dan mengukur perubahan dalam APS. Perhitungan fungsi konsumsi, yaitu soalnya sebelum bekerja, pengeluaran Daniel sebesar Rp1.500.000 untuk sebulan. Setelah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp5 juta, pengeluarannya sebesar Rp4.500.000. Nah, fungsi konsumsi Daniel adalah, kita menuju ke pembahasan, diketahui A sama dengan Rp1.500.000, yaitu didapat saat konsumsi pada saat Y sama dengan 0. Kemudian, delta C sama dengan C1 dikurangi C0, sama dengan Rp4.500.000 dikurangi Rp1.500.000, sama dengan Rp3 juta. Y sama dengan Y1 dikurangi Y0, sama dengan Rp5 juta. Delta Y sama dengan Rp5 juta dikurangi 0, sama dengan Rp5 juta. Ditanya fungsi konsumsi. Nah, jawab. Fungsi konsumsi dinyatakan dengan C sama dengan A plus DY, atau C sama dengan A plus MPC Y. Pada soal di atas sudah diketahui nilai A, Y, delta Y, dan delta C. Jadi langkah selanjutnya kita mencari MPC. MPC sama dengan delta C per delta Y. MPC sama dengan 3 juta per 5 juta, sama dengan 3,6. MPC sama dengan 0,6. Setelah MPC kita ketahui, maka fungsi konsumsi untuk Daniel dapat ditentukan sebagai berikut. C sama dengan A plus MPC Y. C sama dengan Rp1.500.000 plus 0,6 Y. Kurva konsumsi. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa MCVC sama dengan 0,75, di mana setiap pertambahan pendapatan nasional sebanyak 120 triliun akan menambah konsumsi sebanyak 90 triliun. Fungsi konsumsi merupakan garis lurus, dan ini disebabkan karena nilai MPC adalah tetap. Kecondongan fungsi konsumsi adalah kurang dari 45 derajat dan selalu memotong garis 45 derajat. Sifat ini disebabkan karena MPC lebih kecil dari 1. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pada nilai pendapatan nasional sebanyak 360 triliun, karena pada tingkat pendapatan itu, konsumsi rumah tangga sama dengan pendapatan nasional. Pengertian tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan, jadi disimpan, dan akan digunakan di masa yang akan datang. Menurut Keynes, tabungan ditentukan oleh tingkat pendapatan saat ini. Current Income, Suma Studi 2009. Menurut Arshad 1999,
Tingginya tingkat tabungan rumah tangga tergantung pada besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan. Hasrat menabung dari pendapatan siap dibelanjakan tersebut akan meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan. Maka dapat disimpulkan tabungan adalah jumlah pendapat yang disisihkan dari jumlah konsumsi yang tidak habis dibelanjakan dengan tujuan berjaga-jaga di masa yang akan mendatang. Faktor yang mempengaruhi tabungan. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul, contohnya harta warisan. Dalam keadaan mendapatkan warisan atau tabungan, maka seseorang tidak akan terdorong lagi untuk menabung lebih banyak. Jika sebaliknya, maka seseorang akan bertekad untuk menabung lebih demi mendapatkan kekayaan yang lebih banyak di masa yang akan datang. Yang kedua, suku bunga. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi, karena lebih banyak pendapatan daripada penabungan yang diperoleh. Sedangkan pada suku bunga rendah, orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi daripada menabung. Yang ketiga, sikap berhemat. Dalam sikap berhemat, maka APC dan MPC adalah lebih rendah. Sedangkan jika kecenderungan mengkonsumsi tinggi, maka APC dan MPC adalah tinggi. Yang keempat, keadaan perekonomian. Jika terjadi minim pengangguran, maka cenderung melakukan pengeluaran lebih aktif. Mereka tingkat menabung sangat minim, sedangkan tingkat pengangguran meningkat, maka dalam menggunakan uang dan pendapatannya menjadi berhati-hati. Yang kelima, distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatan tidak merata, lebih banyak tabungan akan diperoleh. Sedangkan dalam masyarakat distribusi pendapatan lebih seimbang, tingkat tabungan relatif lebih sedikit karena mereka mempunyai kecondongan mengkonsumsi tinggi. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Apabila pendapatan pensiun jumlahnya besar, maka masyarakat sangat minim melakukan menabung karena pada masa bekerja mereka menaikkan tingkat konsumsi, sedangkan pendapatan pensiun sebagai jaminan hidup di hari tua sangat tidak mencukupi. Masyarakat cenderung akan menabung lebih banyak ketika mereka bekerja. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi tabungan. Teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, sebaiknya kita perlu mengetahui apa itu C, Y, dan S. Jadi C itu konsumsi, Y itu pendapatan, dan S adalah tabungan. Menurut saya ini perlu dihafalkan ya teman-teman untuk mempermudah kita. Lanjut kita ke pengertian dari fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan sendiri itu yakni menggambarkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan yang dapat diasumsikan sebagai S sama dengan min A plus 1 min B Y, dengan keterangan min A disebut dengan di saving atau disebut dengan di saving, dan 1 min B disebut juga MPS yang bisa kita baca adanya tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan. Lalu Y itu adalah pendapatan. Nah, langsung saja setelah kita memahami fungsi dari tabungan, kita langsung ke APS dan MPS. Nah, apa sih teman-teman? Apa itu fungsi saving, APS, dan MPS? Sebelumnya, saving sendiri adalah bagian daripada pendapatan nasional per tahunnya yang tidak dikonsumsi. Lanjut kita ke APS. APS atau Average Propensity to Save adalah perbandingan antara besarnya saving pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya pendapatan nasional yang bersangkutan. Dengan rumus APSN sama dengan SN per YN. Itu pengertian dari APS ya teman-teman, Average Propensity to Save. Lanjut kita ke MPS. MPS atau Marginal Propensity to Save adalah perbandingan antara bertambahnya saving dengan bertambahnya pendapatan nasional yang mengakibatkan bertambahnya saving, dengan rumus MPS sama dengan delta S per delta Y.
yaitu EPS ya teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari tentang APS dan MPS, lanjut ya teman-teman, kita ke contoh soal perhitungan fungsi tabungan. Di sini ada soal yang akan kita bahas. Langsung saja saya bacakan. Soalnya itu, diketahui fungsi konsumsi masyarakat adalah C sama dengan 20.000 ditambah 0,6Y. Jika pendapatan nasional sebesar 250.000, maka besarnya tabungan masyarakat adalah. Nah, di sini ada ABC-nya juga. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, untuk langkah yang pertama itu diketahui fungsi C sama dengan 20.000 plus 0,6Y, Y sama dengan 250.000. Ini adalah yang kita ketahui dari soal tersebut ya teman-teman. Untuk langkah yang kedua perlu sangat diperhatikan ya. Untuk langkah yang kedua itu identifikasikan bentuk soal dan tentukan rumus. Nah teman-teman, untuk soal tersebut kita itu memakai rumus S sama dengan Y min C, yakni itu adalah rumus dari konsumsi dan tabungan ya teman-teman. S sama dengan Y min C. Jadi itu yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal. Nah, untuk langkah yang ketiga itu pecahkan fungsi C menjadi nilai nominal. Perlu diperhatikan ya teman-teman, pecahkan nilai C menjadi nilai nominal. Nah, fungsi C sama dengan 20.000 plus 0,6Y. C sama dengan 20.000 plus 0,6Y dikali 250.000. C sama dengan 20.000 plus 150.000. Nah teman-teman, kok bisa ya jadi 250.000? Kok bisa 0,6 dikalikan dengan 250.000? Ya, karena Y kita sudah mengetahui Y nya itu kan 250.000. Langsung saja kita masukkan lalu dikalikan dengan 0,6. Dan C hasilnya adalah 170.000. Jadi kita sudah mengetahui C ya teman-teman, C nya itu 170.000. Nah, untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, yakni untuk langkah yang terakhir yakni masukkan rumus. Kita memakai rumus tadi ya, S sama dengan Y min C. S sama dengan 250.000 min 170.000, jadi total S sama dengan 80.000. Jadi kita sudah menemukan jawabannya itu adalah B, 80.000. Nah, kalian masih bingung? Apakah masih bingung ya 250.000 itu dari? Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kurva tabungan. Berikut adalah contoh gambar kurva tabungan. Adapun ciri-ciri kurva tabungan, yakni kurva tabungan selalu membentuk sudut lebih kecil dari 40 derajat. Nilai A selalu negatif dan mencerminkan besarnya tabungan pada saat pendapatan nasional sama dengan 0. Maaf, itu tulisannya salah ya. 0 dan gitu ya. 0 dan bernilai negatif. Kurva tabungan tidak pernah memotong kurva pendapatan nasional. Kemudian hubungan antara MPC dan MPS. MPC merupakan perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan pendapatan, sedangkan MPS adalah hasrat menabung seseorang. Hubungan antara MPC dan MPS adalah kesatuan fungsi antara konsumsi dan semua faktor yang menyebabkan besarnya konsumsi tersebut. Sedangkan hubungan antara MPC dan MPS dapat kita nyatakan sebagai berikut. MPC plus MPS sama dengan 1. MPC sama dengan 1 min MPS. MPC sama dengan 1 min MPC. Pembuktian dari rumus di atas yakni Y sama dengan C plus S. Pengertian investasi.
Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi laju investasi yaitu terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar. Yang kedua ada stabilitas ekonomi makro, tingkat suku bunga, infrastruktur, dan yang terakhir tingkat inflasi. Selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi menggambarkan hubungan antara tambahan investasi dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Fungsi investasi dapat digambarkan melalui kurva MSI atau Marginal Efficiency of Capital. MSI atau efisiensi modal marginal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return dari setiap tambahan barang modal. Konsep MSI merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya General Theory 1936. Fungsi investasi dipandang sejenis dengan kurva permintaan. Semakin rendah tingkat bunga atau biaya investasi, semakin besar tambahan barang modal investasi. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat bunga atau biaya peminjaman, semakin kecil tambahan barang modal. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan lebih besar dari tingkat suku bunga, permintaan investasi akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian yang diharapkan lebih rendah dari tingkat suku bunga, tingkat investasi akan menurun. Istilah MSI kemudian diganti dengan nama MEI atau Marginal Efficiency of Investment, karena yang dimaksud bukan jumlah modal, tetapi kenaikan atau tambahan modal. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ia sejajar dengan sumbu datar, atau yang kedua bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi investasi. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonom, dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi, biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonom. Selanjutnya, kurva permintaan investasi. Besar kecilnya permintaan investasi tergantung pada tingkat bunga yang berlaku. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil permintaan investasi. Jadi, hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kurva permintaan investasi pada gambar berikut ini. Kurva permintaan investasi perekonomian diperoleh dengan cara menjumlahkan investasi seluruh perusahaan pada masing-masing tingkat
bunga. Pada tingkat bunga yang lebih rendah, semakin banyak proyek investasi menguntungkan bagi masing-masing perusahaan, sehingga total belanja investasi dalam perekonomian meningkat. Pada gambar tersebut dapat kita lihat dijelaskan jika tingkat bunga naik menjadi 10%, belanja investasi menurun menjadi 0,5 triliun, dan jika tingkat bunga turun menjadi 6%, investasi naik menjadi 0,7 triliun. Sepanjang kurva permintaan investasi yang diasumsikan konstan adalah ekspektasi usaha tentang perekonomian. Jika perusahaan semakin optimis tentang prospek adanya keuntungan, maka permintaan investasi naik dan kurvanya bergeser ke kanan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga kalian lebih memahami tentang materi kami ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.